Halo, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dalam program TVR 17 bersama saya Vincent Aldi. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik tentunya seputar kinerja dan juga kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. Komisi 7 DPR RI mendorong pabrik pupuk Sriwijaya Palembang memanfaatkan biomasa untuk mengurangi ketergantungan impor bahan baku, di mana koordinasi antar pemerintah dan juga pihak terkait dinilai penting dalam memperkuat produksi pupuk nasional. Pabrik pupuk Sriwijaya Palembang saat ini memiliki ketergantungan besar pada impor bahan baku. Melihat kondisi tersebut, Komisi 7 DPR RI mendorong penggunaan biomasa menjadi alternatif pilihan untuk menunjang produksi pupuk bagi pabrik yang telah berdiri sejak tahun 1959. Anggota Komisi 7 DPR RI Samuel Watimena menilai koordinasi serta konsolidasi antara pemerintah dan pihak terkait masih perlu ditingkatkan untuk memberikan keberpihakan dalam meningkatkan produksi pupuk. Samuel berharap bahwa prediksi pengembangan biomasa sebagai bahan baku produksi pupuk dapat lebih akurat. Ini kan selalu masalah koordinasi dan konsolidasi dari berbagai hal yang sangat masih bisa ditingkatkan. Karena seringkali untuk sebuah produksi pupuk Sriwijaya yang sudah sekian puluh tahun, prediksi-prediksi yang lebih akurat menurut saya harusnya bisa. Tadi dari pupuk Sriwijaya juga mengharapkan untuk ini menjadi industri prioritas, minta bantuan untuk Komisi 7 untuk mendukung hal tersebut. Dan tentunya kita tahu bahwa masalah pangan ini kan sesuatu yang sudah dicetuskan oleh Presiden untuk masalah ketahanan pangan di Indonesia. Samuel menekankan, pupuk merupakan bagian integral dari ketahanan pangan nasional. Ia berharap produksi pupuk dapat dijadikan prioritas nasional untuk meningkatkan ketahanan pangan dan membuat masyarakat Indonesia mandiri dalam bidang pangan. Dari Provinsi Sumatera Selatan, Rizky Kurniawan, TVR Parlemen melaporkan. Selanjutnya pemirsa, Komisi 6 DPR RI mendesak PT PLN menjamin suplai listrik bagi pengembangan smelter PT Inalum di Kuala Tanjung dan juga Mempawah, serta ketersediaan daya dinilai krusial dapat mendukung hilirisasi dan juga target produksi alumina nasional. Komisi 6 DPR RI mendesak komitmen serius PT PLN untuk menyediakan suplai listrik pada program peningkatan kapasitas smelter PT Inalum di Kuala Tanjung, Sumatera Utara, serta pembangunan smelter baru di Mempawah, Kalimantan Barat, sebagai upaya mendukung program hilirisasi energi nasional. Anggota Komisi 6 DPR RI, Nasril Bahar, menyebut PT Inalum membutuhkan dukungan suplai listrik sebesar 413 MW untuk smelter di Kuala Tanjung dalam 2 tahun ke depan dan sebesar 1,2 gigawatt pada tahun 2031 untuk smelter di Mempawah. Kita minta komitmen hari ini kepada PLN. PLN menjanjikan akan komit ya, memberikan energi kepada Inalum yang sesungguhnya yang sekarang berada di Sumatera Utara. Nah, karena di Sumatera Utara itu di 2 tahun ke depan membutuhkan sekitar 413 megawatt. Nah, ini bagaimana kesiapannya? Karena apa? Kita sudah dorongan bahan baku alumina kita kan sudah menghasilkan ini. Ya, kalau 2026 kita sudah menghasilkan alumina kita 1 juta ton. Nah, di 2029 sudah ada 2 juta ton. Sementara ya, smelter kita di dalam menghasilkan alumina sudah cukup besar, jangan sempat ekspor. Kita olah sendiri menjadi aluminium. Nasril menambahkan, dukungan suplai listrik PT PLN yang mumpuni akan meningkatkan produksi alumina dan aluminium yang berkualitas.
sehingga dapat menekan impor kedua komoditas tersebut. Kendan Gunarso, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, terkait cepatnya perkembangan AI yang memiliki potensi ancaman di balik manfaatnya, mendorong BKSAP DPR RI untuk menyusun regulasi yang aman dan juga berkeadilan, sehingga pengaturannya lebih jelas. Perkembangan artificial intelligence atau AI di kehidupan manusia berjalan dengan cepat. Penggunaan AI bisa saja memberikan ancaman bagi kehidupan. Namun, di sisi lain, manfaat dari teknologi AI sudah sangat terasa di masyarakat dalam membantu pekerjaan sehari-hari. Untuk itu, Panitia Kerja AI BKSAP DPR RI berkomitmen membentuk regulasi kecerdasan artifisial yang aman dan berkeadilan. Wakil Ketua BKSAP DPR RI Muhammad Hussein Fadlullah mengatakan, jika tidak ada regulasi terkait AI, Indonesia akan tertinggal dari negara lain. Kalau kita bicara digital ya, itu sangat cepat sekali perkembangannya. Jadi kadang-kadang ini regulasi belum ada tapi barang sudah masuk. Ya kita rasakan sekarang, mungkin kita tanpa sadar sebetulnya AI itu dari tahun 50. Sebetulnya 50 sudah mulai dikembangkan dan sampai sekarang formnya juga sudah mulai bermacam-macam. Kita tanpa sadar sebetulnya kita sudah menggunakan teknologi tersebut. Namun memang regulasinya ternyata belum kita persiapkan ke depan, seperti pembinaan dan juga pengembangan ya bagi masyarakat Indonesia ini kita belum cukup bisa meng-catch up dengan AI itu sendiri. Teknologinya cepat sekali, maka dari itu harapan kami ada undang-undang, ada payung hukumnya untuk bisa meregulasi ini semua demi kepentingan bangsa negara kita, seperti itu. Lebih lanjut, Hussein menegaskan, BKSAP DPR RI berkomitmen menghasilkan undang-undang yang memastikan pemanfaatan AI yang beretika, melindungi hak-hak dasar manusia dan kepentingan nasional yang bermanfaat dalam aspek sosial maupun ekonomi. Hilman dan Jaya, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, industri tekstil nasional merupakan nadi ekonomi rakyat, mulai dari pabrik besar hingga penjahit kecil di sudut kampung yang kini terancam oleh banjirnya baju bekas ilegal. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah di TVR 17. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Undang-undang ASN masuk ke prolegnas prioritas, benar Pak? Kita waktu itu pada akhirnya mempertanyakan, loh kenapa kok tiba-tiba undang-undang ASN ini masuk lagi? Kalau ditanya per hari ini, memang revisi undang-undang ASN itu harus dilakukan, tapi bukan karena tadi usulan dari teman-teman Komisi 2 yang kemarin dimasukkan itu, tapi karena ada putusan Mahkamah Konstitusi minggu lalu. Masih jauh lebih penting menyelesaikan urusan tenaga honorer dibandingkan dengan dua isu itu menurut saya. Tidak setuju. Tapi begitu masuk keputusan dari MK, memang harus ada KASN. Bapak merasa kayak, oh ini kayaknya momen yang tepat. Kalaupun nanti masuk 2027, itu artinya sama dengan kita memenuhi perintah dari Mahkamah Konstitusi untuk melakukan revisi karena adanya putusan Mahkamah Konstitusi atas ada orang yang menjudicial review tentang KASN itu. Nah, dugaan saya peraturan pemerintah ini nanti kan ujungnya yang 2 yang 3 ini. Masih terombang-ambingnya gara-gara itu. Soal kesejahteraan sama masa depan mereka, pensiun. Ini apa konsekuensinya? Anggaran.
Terima kasih Anda masih bersama kami di TVR 17 pemirsa. Di balik harga murah, tersimpan ancaman serius bagi keberlangsungan usaha dalam negeri, lapangan kerja, dan juga kesehatan masyarakat. DPR RI juga menyerukan langkah tegas dan juga terpadu antara penegak hukum, Bea Cukai, dan juga kementerian terkait guna menutup seluruh celah impor ilegal. Ini bukan sekadar soal perdagangan, tetapi pertarungan untuk menjaga martabat industri bangsa agar tetap berdiri tegak di negeri sendiri. Dan simak liputan mendalam yang telah dikemas oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen Lensa Parlemen berikut ini. Institute for Development of Economic and Finance atau INDEF memperingatkan dampak serius dari derasnya impor pakaian bekas di dalam negeri. Pasalnya, 520.000 pekerja pabrik tekstil dihadapkan pada persoalan pemutusan hubungan kerja karena omset pabrik yang menurun drastis. Berdasarkan data Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah atau UMKM, impor baju bekas di Indonesia melonjak tajam dalam beberapa tahun terakhir. Berawal dari tahun 2021, volume impor baju bekas hanya sebanyak 7 ton. Namun, naik menjadi 12 ton pada tahun 2022 dan 2023. Kemudian, melonjak drastis menjadi 3.600 ton pada tahun 2024. Hingga Agustus tahun 2025 sudah mencapai 1.800 ton. Berkaca dari kondisi tersebut, rancangan undang-undang pertekstilan yang saat ini tengah dibahas DPR RI menjadi salah satu solusi untuk mengatasi persoalan yang mengakibatkan meningkatnya angka pengangguran di tanah air sehingga berdampak pada lemahnya pertumbuhan ekonomi nasional. Kita sedang menyusun rancangan undang-undang tentang pertekstilan. Indonesia dulu pernah berjaya dalam bidang tekstil. Tapi sekarang banyak pabrik-pabrik tekstil kita tutup. Ya, tutup. Salah satu penyebabnya ya selain beberapa penyebab lain adalah selama 40 tahun ini lebih sudah banyak masuk barang-barang bekas, baju-baju bekas dari berbagai negara. Istilahnya cap karung ya. Nah ini tentu harus dihentikan kalau mau UMKM kita, industri tekstil kita bangkit kembali ya. Dan mereka juga sebenarnya tidak membayar pajak masuk ke Indonesia kan. Banyak dalam arti kata penyelundupan ya. Nah, saya setuju Indonesia mengatur, melarang supaya UMKM kita hidup, supaya industri tekstil kita hidup juga. Nah, itu harus dilarang. Pemerintah sendiri melalui Kementerian Keuangan berencana mengeluarkan aturan larangan impor pakaian bekas ilegal. Mereka beralasan impor pakaian bekas telah merugikan industri tekstil dalam negeri dan berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat. Langkah tersebut juga dimaksudkan untuk menutup celah kerugian negara akibat ketiadaan pajak bea masuk. Tim redaksi TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Komisi 4 DPR RI akan merevisi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang pangan guna memperkuat peran Bulog sebagai penyangga utama kebutuhan pangan masyarakat. Sekaligus memastikan negara memiliki instrumen yang lebih kokoh dalam mewujudkan kedaulatan pangan. Dan informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah di TVR 17. Masuk ke DPR itu nomor urutnya 10. Iya. Gimana tuh Bang Oji? Nomor bukan jadi patokan kalau memang punya kiprah baik terhadap masyarakat. Ya alhamdulillah buktinya nomor 10 bisa duduk. Dulu sampai sekarang masih konsisten. Oke. Sebelum saya nyalon, saya kan sering main ke kampung-kampung, ke teman-teman nongkrong. Saya sekarang bukan milik dapil aja dong. Milik semuanya. Milik semua rakyat Indonesia. Kan saya Benar. duduknya di DPR. Yes. Meningkatkan ekonomi masyarakat yang tadinya masyarakat ekonominya menengah ke bawah. Ya. Nah, masyarakat miskin ekstrim, Yes. bagaimana bisa merasakan sama seperti masyarakat yang lainnya. Negara kan menjamin
pendidikan, kesehatan, seluruh rakyat Indonesia. Komisi yang selalu dekat dengan rakyat. Karena saya merasa dekat sama rakyat ya, selama sebelum saya jadi anggota DPR, saya udah cerita tadi, jadi kayaknya lebih cocok duduk situ aja deh. Bagaimana membantu orang yang nggak kejarlah akhiratmu, maka dunia akan kau dapat. Luar biasa. Takkan lelah aku menanti, takkan hilang cintaku ini hingga saat kau tak kembali, kan ku kenang di hati saja. Kembali di TVR 17 pemirsa, di saat volatilitas harga dan juga ancaman krisis pangan global masih membayangi, pembaruan regulasi diyakini mampu memberikan fondasi yang lebih kuat bagi produksi, distribusi, hingga stabilitas pasokan pangan nasional. Dan informasi selengkapnya berikut laporan rekan kami Hendra Sunandar dari Gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Silakan Hendra. Ya, baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, saat ini Komisi 4 DPR berencana untuk melakukan revisi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan, yang mana nanti diharapkan melalui revisi ini akan ada perbaikan dari sisi sektor pangan dan juga tata kelola yang diharapkan bisa menjawab tantangan pangan hari ini pemirsa. Nah, lantas kemudian apa yang menjadi standing point dan juga arah dari revisi Undang-Undang Pangan ini? Saat ini kami sudah bersama dengan anggota Komisi 4 DPR dari fraksi Partai Golkar, Bapak Firman Subagio. Bapak, kabar baik Bapak? Alhamdulillah. Pak Firman, terkait dengan revisi Undang-Undang Pangan ini Pak, kira-kira bagaimana Pak arah ke depan Undang-Undang ini yang akan dibangun Komisi 4 Pak? Baik, terima kasih. Pertama begini, saya harus menjelaskan latar belakang daripada Undang-Undang Pangan ini perlu adanya sebuah revisi. Pada dasarnya Undang-Undang Pangan ini diterbitkan ketika tahun 2012 itu disahkan menjadi Undang-Undang Pangan. Dan Undang-Undang Pangan nomor 18 tahun 2012 itu saya selaku inisiator dan juga salah satu wakil ketua Panja, karena sebagai pimpinan Komisi 4 ketika itu, spirit semangatnya adalah ingin mengembalikan tentang fungsi peran Bulog. Di mana Bulog ketika era Pak Harto menjelang lengser itu ditekan atau ada tekanan dari IMF bahwa Bulog itu menjadi salah satu persyaratan terhadap masalah perjanjian LOI yang dilakukan IMF dengan pemerintahan Orde Baru ketika Pak Harto menjelang lengser adalah harus dibubarkan. Nah, oleh karena itu kami memandang perlu, karena alasan waktu itu karena Indonesia memiliki utang yang cukup besar kepada IMF, dan ketika pemerintahan SBY-YK itu sudah mampu menyelesaikan utang IMF, maka kami berpandangan bahwa LOI itu sudah batal demi hukum, karena itu satu persyaratan di dalam utang yang sudah dilunasi oleh negara. Oleh karena itu kami memiliki keinginan ketika itu, spirit semangatnya adalah Undang-Undang Pangan ini ingin mengembalikan fungsi peran Bulog menjadi Bulog sebagai buffer stock penyangga harga seperti di era sebelumnya. Kenapa itu penting? Karena Indonesia sebuah negara yang memiliki jumlah penduduk sampai sekarang 280 juta kurang lebih, itu harus ada kemandirian pangan. Oleh karena itu di dalam Undang-Undang Pangan ini maka perlu dibentuk satu badan pangan yang namanya Bulog, itu kembalikan fungsi dan perannya, bukan dibentuk badan pangan seperti sekarang ini. Nah, tetapi karena kebijakan-kebijakan politik daripada pemerintah, maka dibentuklah badan pangan seperti sekarang ini, di mana posisi Bulog menjadi lemah dan kemudian mata rantai distribusi, mata rantai pasok itu menjadi panjang, sehingga proses-proses terhadap masa pengadaan pangan masyarakat ini menjadi
sangat terganggu karena adanya proses-proses administrasi yang panjang dan terlalu banyak organisasi atau kelembagaan yang mengatur, ada Menko Pangan, ada Badan Pangan, ada Kementerian Pertanian. Nah, ini yang akan kita perkuat lagi dalam undang-undang ini. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa ke depan undang-undang ini menjadi sebuah solusi. Oleh karena itu kami juga mempunyai gagasan pemikiran bagaimana ke depan itu kalau yang namanya Bulog ini menjadi Kementerian Pangan dan Kabulog dirangkap. Menteri Pangan sebagai sebagai regulator, Badan Kabulog nanti sebagai eksekutornya. Jadi satu kesatuan di dalam satu kementerian dan Bulog tadi. Nah, kalau dilakukan maka harus ada pemisahan. Di mana posisi daripada Kementerian Pertanian? Kementerian Pertanian adalah sebagai produsen pangan. Jadi di situ tidak ada campur tangan lagi masalah distribusi. Jadi Kementerian Pertanian itu adalah sebagai produsen pangan untuk memaksimal produksi dengan kualitas yang baik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Pangan, dan kemudian Bulog itu menguasai terhadap stok-stok pangan nasional itu bisa mencapai 50-60%, bahkan nanti targetnya 70%, bahkan kalau perlu sampai 80% dikuasai negara untuk rakyat. Sehingga pangan itu bisa dikendalikan oleh negara. Ini prinsip dasar. Kenapa? Karena sandang papan pangan itu terjadi oleh negara sebagaimana amanat konstitusi. Kenapa itu menjadi penting? Karena rilis PBB juga pangan adalah bukan hak asasi manusia. Oleh karena itu negara harus betul-betul hadir melalui penguatan daripada undang-undang pangan ini, karena Presiden Bapak Prabowo sudah membuat satu statement bahwa kembalikan Bulog seperti Bulog masa lalu. Pak, artinya kan secara implisit dikatakan bahwa Bulog itu layaknya jadi kementerian gitu Pak ya. Dan kira-kira apakah ada satu fondasi bahwa ketika misalnya jadi lembaga badan baru yang lebih kuat, apakah nanti kan akan berhadapan dengan para pemain-pemain di bidang pangan Pak itu. Nah itu kira-kira bagaimana? Apakah dari sisi legalitasnya bisa diperkuat atau mungkin jangan-jangan nanti ini bahkan menjadi persoalan baru karena akan ada satu beban anggaran baru yang diberikan, dan gimana dalam konteks ini Pak? Enggak, justru tidak. Bulog itu sebetulnya lahir bukan dari kementerian, tapi Bulog akan diperkuat menjadi kementerian lembaga. Nah, oleh karena itu dari lembaga ini bukan mempersulit, karena Bulog itu nanti akan mengatur mekanisme yang penguasaan sampai 60%, sampai 70%, bahkan nanti satu saat bisa 80% seperti di Cina itu Bulog kan tidak berdiri sendiri. Maka Bulog harus punya mitra-mitra. Siapa mitranya? Yaitu para petani. Petani-petani yang ada di desa itu melalui koperasi merah putih yang ada, itu nanti sebagai lumbung pangan di daerah, di desa, atau kemudian dari koperasi merah putih nanti itu yang akan bekerjasama dengan Bulog. Kemudian juga pelaku usaha, seperti pelaku usaha penggilingan padi, skala menengah, skala kecil, itu nanti semua menjadi mitra Bulog. Pak Firman, terima kasih Pak setelah meluangkan waktu dengan kami Pak. Selamat bertugas kembali Bapak ya. Ya baik pemirsa, demikian wawancara kami dengan Bapak Firman Subagio selaku anggota Komisi 4 DPR terkait dengan revisi Undang-Undang 18 tahun 2012 tentang pangan yang diharapkan nanti akan memberikan penguatan lebih khusus kepada Bulog, yang mana nanti Bulog bisa mengatur sisi keluar masuk barang yang diharapkan bisa memberikan satu stabilitas harga yang baik, dan diharapkan dengan adanya penguatan ini harga bahan pokok pangan bisa lebih terkendali pemirsa. Nah pemirsa, demikian laporan dari kami, kembali ke studio. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi sorotan di media online nasional pada hari ini? Usai jeda tetaplah di TVR 17. Sekarang kamu bisa menyaksikan program-program TVR Parlemen di First Media, channel 18 ya. Undang-undang ASN masuk ke prolegnas prioritas, benar Pak? Kita waktu itu pada akhirnya mempertanyakan, loh kenapa kok tiba-tiba undang-undang ASN ini masuk lagi? Kalau ditanya per hari ini, memang revisi undang-undang ASN itu harus dilakukan, tapi bukan karena tadi usulan dari teman-teman Komisi 2 yang kemarin dimasukkan itu, tapi karena ada putusan Mahkamah Konstitusi minggu lalu. Masih jauh lebih penting menyelesaikan urusan tenaga honorer dibandingkan dengan dua isu itu menurut saya. Tidak setuju. Tapi begitu masuk keputusan dari MK, memang harus ada KASN. Bapak merasa kayak, oh ini kayaknya momen yang tepat. Kalaupun nanti masuk 2027, itu artinya sama dengan kita memenuhi perintah dari Mahkamah Konstitusi untuk melakukan revisi karena adanya putusan
Mahkamah Konstitusi atas ada orang yang menjudicial review tentang KASN itu. Nah, dugaan saya peraturan pemerintah ini nanti kan ujungnya yang 2 yang 3 ini. Masih terombang-ambingnya gara-gara itu. Soal kesejahteraan sama masa depan mereka pensiun. Ini apa konsekuensinya? Anggaran. Terima kasih Anda masih bersama kami di TVR 17 pemirsa, dan kali ini kita akan masuk ke segmen media online nasional. Dan mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota dewan bersama rekan kami Elisa Purba. Silakan Elisa. Terima kasih rekan Vincent dan pemirsa, selamat sore. Kita akan simak apa saja nih isu yang menjadi sorotan ataupun headline di media online nasional pada hari ini. Berita pertama yang menjadi headline di media online yakni Komisi 10 DPR RI minta sekolah perkuat pendidikan karakter usai ledakan di SMA Negeri 72. Dapat Anda saksikan bersama di layar kaca Anda pemirsa. Di sini disebutkan bahwa Komisi 10 DPR RI menegaskan pentingnya penguatan pendidikan karakter di lingkungan sekolah usai insiden ledakan yang terjadi di SMA Negeri 72 Jakarta. DPR RI menilai bahwa sekolah tidak hanya bertugas mencetak siswa berprestasi secara akademik, tetapi juga harus memastikan pembinaan moral, kedisiplinan, serta kepekaan terhadap potensi bahaya di sekitar. Pengawasan internal sekolah dan juga komunikasi antara guru, siswa, serta orang tua perlu diperkuat agar setiap perilaku beresiko dapat dicegah sedari dini. Insiden ini menjadi momentum untuk memperbarui sistem manajemen keamanan sekolah sekaligus menanamkan nilai tanggung jawab, kepedulian, dan juga etika sosial kepada peserta didik. Pemirsa, DPR RI memastikan akan terus mengawal upaya pemulihan dan juga perbaikan agar sekolah tetap menjadi ruang aman bagi anak-anak untuk bertumbuh, belajar, dan juga membangun masa depan mereka. Kita beralih ke informasi selanjutnya pemirsa yang juga menjadi headline di media online. Terkait dengan Komisi 3 DPR RI sepakati 7 calon anggota Komisi Yudisial 2025 hingga 2030. Dapat kita saksikan bersama di layar kaca Anda. Di sini ada Komisi 3 DPR RI yang menyoroti terkait dengan meresmikan dan juga menyepakati 7 calon anggota Komisi Yudisial untuk masa jabatan tahun 2025 hingga 2030. Setelah melalui serangkaian uji kelayakan dan juga kepatutan yang ketat. Pemirsa, keputusan ini menjadi langkah penting dalam memastikan lembaga pengawas hakim tetap diisi oleh figur-figur yang berintegritas, kompeten, dan juga memiliki komitmen kuat terhadap penegakan hukum. DPR RI tentu menilai bahwa komposisi calon yang terpilih mencerminkan keseimbangan antara pengalaman, profesionalisme, serta pemahaman mendalam terhadap etika kehakiman. DPR RI menegaskan bahwa penguatan Komisi Yudisial ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk membangun sistem peradilan yang bersih, transparan, dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat. Tentu dengan disepakatinya 7 nama ini pemirsa, Komisi 3 DPR RI berharap bahwa Komisi Yudisial dapat bekerja lebih proaktif dalam menjaga marwah lembaga peradilan dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses hukum yang ada di Indonesia. Tentu DPR RI juga memastikan akan terus mengawal kinerja Komisi Yudisial ke depan agar reformasi peradilan dapat berjalan konsisten dan memberikan dampak nyata bagi negara. Itu dia pemirsa yang menjadi headline di media online pada hari ini, yakni Komisi 10 DPR RI minta sekolah perkuat pendidikan karakter usai ledakan di SMA Negeri 72, serta Komisi 3 DPR RI sepakati 7 calon anggota Komisi Yudisial di tahun 2025 hingga 2030. Kembali ke rekan Vincent. Baik, terima kasih rekan Elisa yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada hari ini. Dan pemirsa, segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Vincent Aldi beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.
Sekarang, kamu bisa menyaksikan program-program TVR Parlemen di First Media, channel 18 ya. Jangan kau pergi dariku bila waktuku sedikit untukmu. Setiap hembusan nafasku, ku lakukan yang terbaik untukmu. Jangan kau pergi dariku bila waktuku sedikit untukmu. Setiap hembusan nafasku, ku lakukan yang terbaik untukmu. Oke, masih terbaik nih Yazid nemenin Ami di beranda Ami ya kan, dan penonton dan pendengar beranda Ami juga masih setia nontonin beranda Ami. Waduh, ya kan? Emang Yazid yang terbaik, Mi? Ya kira-kira begitulah karena masih Buat nemenin sampai hari ini di jadi beranda. cuma terbaik Ami. karena nemenin di beranda Ami doang? Gimana ya tuh, nanti aja di belakang deh. Nanti aja di belakang, bahaya ya. Nggak usah nyang. Oke. Kali ini kita kedatangan seseorang yang sangat spesial. Nah, gitu dong, ada Ya. tamu lagi kita. Benar, dan ini adalah beliau adalah salah satu anak terbaik bangsa. Waduh, anak terbaik bangsa. Nggak usah. Karena kenapa? Karena menjadi wakil rakyat di DPR Senayan. Mantap. Langsung aja ya kita panggil Bapak Abrozi. Bapak Abrozi. Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat datang, Bapak. Selamat Silakan datang. Bapak duduk. Oke. Pak Abrozi. Apa nih? Terima kasih dan main ke sini ke beranda Ami. Iya, Pak. Tapi anaknya Ami manggilnya apa nih? Manggilnya Bapak atau Abang aja. Abang. Lah. Kalau Abang Bapak aja. ketuaan lagi. Jadi Bang Oji tuh suka nongkrong nggak sih? Suka. Suka. Asik, Wih. suka. Anak Kita kayak- nongkrong berarti nih ya. Yazid mau nanya apa sama Bang Oji? Bang Oji udah datang ke sini. Bapak ini kalau nongkrong tuh saat muda mungkin sampai sekarang mungkin suka nongkrong, ngapain aja, Pak? Nongkrong pertama, kayaknya kalau nongkrong happy deh. Happy. Happy. Iya, happy. Cerita sama kawan-kawan, sama anak Oke. muda kan bisa jadi inspirasi kita juga. Yes. Mantap. Kalau misalnya lagi nongkrong gitu biasanya Abang nyanyi nggak? Suka nyanyi gitu juga nggak? Suka. Suka. Kadang-kadang. Berarti kita ngikutin harus dengar suara. Check sound. Iya, Check suara sound. Bang Oji. Jadi ini ada satu lagu yang Bang Oji suka, ya Bang ya. Lagu ini sebenarnya sih lagu ini sedih ya kalau menurut Ami. Aduh, Jadi sedih. itu kayak kehilangan gitu. Kayak sedihnya kalau dimaknai dengan aspirasi masyarakat, misalnya kayak gini, kayak wakil rakyat belum bisa memenuhi hak-hak keinginan rakyat gitu. Iya. Dan di lagu ini sepertinya bisa mewakili, dan kita langsung aja dengar suaranya Bang Oji. Jangan suara gua aja sama ramean. Bareng-bareng. Rame kita, Pak. Kan namanya nongkrong, mesti rame-rame. Siap. Lagunya sedih ya. Lepas semua yang ku inginkan, tak akan ku ulangi. Maafkan jika kau ku sayangi, dan bila ku menanti. Pernahkah engkau coba mengerti? Lihatlah ku di sini,
Mungkinkah jika aku bermimpi, salahkah ku menanti? Takkan lelah aku menanti, takkan hilang cintaku ini, hingga saat kau tak kembali, kan ku kenang di hati saja. Takkan lelah Aku menanti, takkan hilang cintaku ini, hingga saat kau tak kembali, kan ku kenang di hati saja. Wow, suaranya Bang Oji yang benar-benar anak Luar nongkrong biasa. sih. Anak-anak nongkrong ya. Dulunya ya. Bang Oji ada kenangan khusus nggak sih dari lagu ini? Kenapa memilih Yang lagu terdalam. Lagu ini sebenarnya bukan kenangan buat gua pribadi, cuma Oke. buat gua mengerti sama kawan-kawan gua yang ditinggal sama ceweknya deh. ini? Oh iya. Aduh, Iya. aduh. Jadi karena gua ngerti Iya, perasaan bagaimana ditinggalin, gua bawain lagu itu. Bawain lah. Oke, baik. Ini kan lagunya memang ini banget ya, galau banget ya. Galau. Buat anak-anak muda zaman sekarang, tapi masih dinyanyiin sampai hari ini. Bang Oji, ada nggak lagu yang mengiringi masa perjuangan Bang Oji dari awal masuk ke DPR? Wah, sebenarnya gua nggak ada lagu Nggak ada. khusus ya. Nggak ada lagu khusus, oke. Gua nggak ada lagu khusus. Oke. Cuman semangat khusus ada. Semangat khusus ada. Semangat Nah kan khusus. Ami sempat dibisikin nih Bang Oji masuk ke DPR itu nomor urutnya 10. Iya. Gimana tuh Bang Oji ceritain Satu-satunya anggota parlemen di Indonesia, baik dari Wow, tingkat ya. kabupaten, Ya. tingkat kota, provinsi, dan DPR RI. Ya. Kayaknya nomor 10 gue sendiri deh. Wow. Di seluruh partai. Ya. Nah, Saat nanti nggak kemarin tahu Pak. pemilu kemarin itu Pak? 10. Iya, tahun 2024, pemilu 2024, kemarin, ya. dari seluruh partai politik yang mengikuti pesta demokrasi, dari tingkat kabupaten, kota, provinsi, dan pusat, DPR RI, alhamdulillah nomor 10 kayaknya gua aja deh. Waduh. Luar biasa. Luar biasa. Strugglingnya Bang Oji Iya, sampai akhirnya bisa masuk di sini. Itu ada pengalaman yang mungkin berkesan sampai hari ini Bang Oji? Nah, mantap tuh. Yang Kayaknya berkesan masa-masa semua. perjuangan itu? Berkesan semua deh. Berkesan semua. Berkesan Ada. semua. Cuman kita pengen tunjukin Teringat, iya. kepada kawan-kawan politisi. Iya. Nomor bukan jadi patokan kalau memang punya kiprah baik terhadap masyarakat. Yes. Nah, itu aja. Oh, berarti Bapak ini deket gitu sama masyarakat, Pak. Dan bisa bagaimana cara bisa menarik masyarakat? Ya alhamdulillah buktinya nomor 10 bisa duduk. Nah, itu dia. Iya Nah, benar. kan rata-rata duduknya nomor berapa ya kan? Iya, benar. Tapi memang apakah Bang Oji dari awal itu benar-benar pengennya di politik? Enggak juga. Nggak juga. Kita sih orang swasta murni ya. Oke. Orang swasta murni cuman banyak terlibat di partai politik juga. Kita jadi bendahara partai politik, cuman nggak nyalon-nyalon beginian gitu loh. Oke. Nah kebetulan di Provinsi Lampung, khususnya Lampung 2, bakal mempertahankan suaranya harus 2 kursi. Yes. Pada saat itu kekurangan kader Golkar. Ya. Oke. Gimana caranya kursi di Lampung 2 itu tetap bertahan 2 kursi. Oke. Akhirnya kita dipanggil ke sini, Ya. ke DPP, untuk ngebantuin bagaimana suara Golkar di Lampung 2 tetap bertahan. Oke. Gimana nih pendekatannya Bang Oji ke masyarakat saat itu? Mungkin Gitu. sampai hari ini. Kayaknya memang dari dulu, deket aja. Emang apa namanya nggak ada perbedaan ya? Nggak ada. Dulu sampai sekarang masih konsisten. Oke. Sebelum saya nyalon, saya kan sering main ke kampung-kampung, Oke. ke teman-teman nongkrong. Ada, kalau di IG saya biasanya ada apa di Facebook ya, ada
warung makan Jumat Barokah gratis. Itu dari Jawari memang saya biasa. Dan dari desa-desa sebenarnya saya nggak ada. Yang ada itu kawan-kawan saya yang ngebawa. Jadi orang mau ke kalau di sana bahasanya ladang ya, kebun gitu. Ke kebun mereka kan mampir makan dulu, sarapan. Itu setiap hari Jumat itu. Dan itu memang jauh hari sebelum mau ada urusan. Sebelum ada urusan dengan pilek begini ya, gitu ya Pak. Cuman saya Memang orang sudah politik, terbiasa. memang orang politik, gitu. memang bendara partai politik, bendara partai Golkar, cuman nggak pernah nyalon, ya bantu-bantu aja, mana yang bisa bantu ya bantu. Gitu. Kasih makan masyarakat yang apa aja yang bisa ngebutuhin. Yes, keren banget memang, luar biasa. Nah pada akhirnya kita nyalon tuh orang pada ingat Orang tuh. udah pada tahu lah. Udah tahu tuh, tuh yang Oji kasih gitu ya. bulan gratis tuh orang itu katanya. Oh itu yang dulu ada Jumat Berkah tuh. Ada Jumat Berkah tuh katanya. Jadi Langsung padahal saya nggak sendiri ingat nggak ya? pernah turun-turun. Oke. Termasuk kompanya juga jarang turun kan, jarang. Orang taunya yang punya Jumat Barokah itu Pak Haji Projalam gitu, orang Golkar gitu. Taunya cuma gitu doang. Oh oke, siap. Nah, sebelum lanjut lagi kita ngobrol, ini lagu ini sebenarnya lagu ini tentang cinta dan kejujuran, keikhlasan dan yang ada berat di hati ya. Iya, yang ada di hati. Bang Oji untuk masyarakat Indonesia karena membawa aspirasi masyarakat itu kan harus dengan hati yang penuh cinta ya, penuh lapang, ikhlas, tulus. Gitu. So kita dengerin lagi suara Bang Oji. Oke. Masih ada namaku di hatimu. Kini sinar termakan gelapnya malam. Kau lupakan diriku yang pernah kau cinta, bagaikan hilangnya si embun pagi. Ku sadar cinta tak selamanya bersatu. Bagai bayang-bayang dengan badanku. Mengarungi samudra cinta, bukanlah hal yang biasa, tak semudah mengucapkan janji. Harta adalah hiasan hidup semata. Kejujuran, keikhlasan itu yang utama. Jangan kata buri cinta dengan permata.
tetapi hujanilah semua dengan kasih sayang. Dengan kasih sayang. Suara Mbak ini memang keren lah. Wah, terima kasih Bang Oji. Jadi Bang Oji sangat mencintai masyarakatnya, terutama dapilnya Bang Oji. Nah, di dapilnya Bang Oji apa nih yang mau Bang Oji bangun? Apakah ada